Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kita sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Teman-teman sekalian, nanti tolong dikabari rekan-rekan yang lain untuk kita mengikuti perkuliahan, dan kita sudah memulai perkuliahan pada jam 15 ini ya. Oleh karena itu, sebelum lebih lanjut, saya ingin kita melihat kelas dulu ya. Kelas kita melihat kelas. Nah, ini layar sudah terlihat ya. Terlihat itu layarnya? Terlihat ya? Ya Pak, terlihat. Oke, terlihat ya. Oke, nanti silahkan untuk mengisi kehadiran. Kehadiran akan saya berikan jam 15 lewat. Sebentar dulu ya. Nah, kehadiran itu sudah tayang. Nah, nanti saudara bisa klik hadir. Nah, kemudian juga ada beberapa materi yang sebagai tambahan ya, yang perlu saudara pahami. Saya akan sertakan materi ini. Sambil menunggu rekan-rekan ya, saya share materi. Ya, jadi daftar hadir atau presensi itu sudah saya sertakan dalam temuan kelas ini. Nanti silahkan untuk kehadiran agar diisi sesuai dengan kondisi keadaan saudara pada hari ini. Dan kehadiran itu memang saya sudah setting ya, sekitar 5 hari ke depan. Nah, kemudian mengacu pada pertemuan yang lalu, kita sudah memahami bahwa pertemuan yang dilakukan pada minggu-minggu yang lalu, bagaimana yang terdapat dalam pertemuan ini,
itu ada setiap pertemuan itu ada pertanyaan yang harus saudara jawab ya. Jadi ini sudah ada 93 yang menyerahkan, dan kalau sudah waktunya selesai, maka tidak ada kesempatan ya untuk mengirimkan materi. Nanti saya tinggal menilai materi-materi yang jawaban-jawaban saudara yang sudah saudara sertakan. Oleh karena itu dalam setiap SDI yang saya sertakan, saya berharap saudara mampu untuk memahami tenggat waktu yang diberikan. Teman-teman, Bapak izin bicara, Pak. Ya, silakan. Beberapa dari teman Sultan pengen masuk, tapi katanya nggak diizinin, Pak. Ini terbuka atau tertutup, Pak, jenis meetingnya? Ini terbuka. Siapa saja yang mengklik itu masuk ya. Siapa saja yang mengklik itu bisa masuk. Ini sudah ada 21 ya, seperti di layar tertera itu sudah ada 22 yang masuk ya. Jadi sebenarnya ini terbuka, tidak tertutup. Siapa saja bisa masuk. Cuma masuknya kadang-kadang suka memang terlambat, karena memang ini bareng-bareng masuk. Biasanya saya selalu mengizinkan untuk siapa saja bisa masuk ya, terutama anggota kelas. Ya, ini sambil nunggu teman-teman lain yang masuk, teman-teman yang lain bisa mengisi presensi yang sudah diberikan. Namun kalaupun tetap memiliki kesulitan untuk masuk karena mungkin akun ini terbatas ya, dalam pengertian walaupun ini akun memang berbayar ya, tapi kapasitas berbarengan itu bisa ada kendala dari jaringan dan lain segala macamnya. Nah, karena itu maka biasanya nanti saya menyertakan rekaman dalam setiap perkuliahan itu. Oke ya, dapat dipahami ya. Tadi siapa yang bertanya, Sultan? Iya, Pak. Makasih, Pak, ya atas informasinya. Sudah Sultan bilangin. Jadi ini terbuka, tidak tertutup. Nah, siapa saja bisa masuk. Ya. Cuma kadang-kadang masuknya mungkin agak telat. Ya, baik, Pak. Sudah ada 29 ini ya yang bergabung. Perlu juga saya sampaikan, berdasarkan diskusi dengan Pak Ketua dan Kaprodi serta rekan-rekan dosen yang lain, untuk mata kuliah yang disertakan dalam PLPK ini, terintegrasi ini, terutama PLPK yang tahap kedua ini, berlangsung sampai dengan akhir Desember ya. Jadi tidak seperti yang disampaikan yang pertama. Yang disampaikan pertama itu saya awalnya memprediksi ada 8 kali pertemuan dengan asumsi satu pertemuan itu dianggap sebagai 2 kali pertemuan, tapi memang rekan-rekan teman-teman mahasiswa ini juga sedang melaksanakan praktek perkuliahan, jadi itu juga dihitung sebagai sebuah pertemuan. Nah, sehingga pertemuan-pertemuan yang kita lakukan pada kelas ini adalah hanya konfirmasi saja terhadap pertemuan-pertemuan saudara-saudara yang melaksanakan PLPK tersebut. Jadi pertemuan kita ini adalah sampai dengan akhir Desember. Nah, sekarang sudah 20 Desember, nah berarti kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. Saya ulangi lagi, ya tinggal 2 kali pertemuan lagi. Ini sesuai dengan arahan dan instruksi dari ketua. Nah, karena itu
sebagaimana saya sampaikan di awal pada teman-teman semua untuk mempelajari materi-materi yang disertakan di kelas. Nah, pada materi kedua ini tentunya nanti saya juga akan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas pada pertemuan ini. Nah, selanjutnya ada setiap perkuliahan itu UTS dan UAS. Maka saya tegaskan lagi, nanti pada pertemuan ketiga dan keempat, atau menjelang pertemuan ketiga dan keempat, nanti saya akan mencoba memberikan link terkait dengan UTS dan UAS. Apa itu UTS-nya? Bagaimana kita sampaikan di awal, UTS kita adalah memotret kurikulum pada tempat atau pada objek PLPK tahap 2 yang saudara lakukan. Jadi saudara melakukan PLPK tahap 2 mulai dari TPA ya, bagi yang di TPA, di RA bagi yang di RA, kemudian juga di MI bagi yang di MI, SD, SMP, MTS, SMA, SMK atau madrasah aliyah. Nanti saudara silahkan memotret kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Maka pada saat UASnya saudara harus merespon terkait dengan bagaimana saudara mengembangkan kurikulum yang harus dilakukan, mengembangkan kurikulum yang harus dilakukan di satuan pendidikan tersebut. Nah, bagi lembaga-lembaga yang sudah memiliki kurikulum namun tidak tertulis, maka saudara bisa menarasikan kurikulum apa yang ada di lembaga tersebut. Nah, pada saat UASnya saudara bisa memperbaiki dan menarasikan dalam bentuk tertulis kurikulum yang ada dan dikembangkan di satuan pendidikan tersebut. Nah, itu ya. Jadi itulah perkuliahan kita yang siogianya memang harusnya 16 kali pertemuan, tetapi karena ini terintegrasi, maka praktik-praktik saudara ketika melakukan PLPK itu dihitung sebagai sebuah pertemuan. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, PLPK tahap 2 itu tetap saudara membuat laporan. Membuat laporannya sama dengan PLPK tahap pertama. Bedanya PLPK tahap 2 adalah mandiri. Karena mandiri, maka pengesahannya ditandatangani oleh penanggung jawab dalam hal ini adalah Wakil Ketua 1 bidang akademik, dan selanjutnya adalah juga ditandatangani oleh Kaprodi. Ya, jadi ada 2 yang penandatanganan laporan tersebut di lembar awal. Nah, sampai sini teman-teman sudah memahami apa yang saya sampaikan. Karena setelah ini kita akan mencoba masuk materi ya. Kita ada 37 ini yang baru bergabung ya, dari total kita sekitar 100 lebihan sebenarnya. Ini ada 37. Nah, karena itu mau tidak mau saya nanti harus membagikan rekaman materi yang akan saya sampaikan di kelas. Nah, bagi teman-teman kalau ada pertanyaan disilahkan, kalau tidak kita akan mencoba sedikit memasuki materi yang kita pelajari. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Muslim, silakan. Untuk tadi kan lembar pengesahan itu apa namanya? Salah satunya kan guru pamong, terus wakasek kurikulum, kepala sekolah, dan kaprodi saja kan ya Pak ya? 4 itu aja kan yang utamanya. Ya, jadi kalau untuk pengesahan
laporan itu, di lembar laporan tersebut ada pengesahannya yang ditandatangani lembaran yang ditandatangani oleh wakil satu bidang akademik, dalam hal ini saya, dan yang keduanya ada kaprodi. Jadi tidak ada dosen pembimbing lapangan di situ. Karena penanggung jawabnya langsung adalah wakil ketua satu bidang akademik dan kaprodi. Nah, penandatanganan itu sebenarnya sekaligus juga mengkonfirmasi terhadap APKM, analisis penilaian kinerja mahasiswa 1 sampai dengan 9. Nah, jadi nanti mahasiswa yang meminta tanda tangan tersebut, silakan nanti kalau bisa bawa laptop ya, karena mungkin nanti saudara akan mengisi form nilai secara online yang nantinya menggambarkan bagaimana saudara dinilai oleh guru pamong atau kepala madrasah atau kepala sekolah atau guru yang ditugaskan di satuan pendidikan tersebut. Jadi pertanyaan Muslim ini saya jawab, kalau untuk pengesahannya cuma pengesahan wakil ketua 1 dan kaprodi. Adapun di dalamnya itu seperti RPP atau lainnya, atau istilah kurikulum yang berbeda seperti kurikulum merdeka itu, maka itu sah-sah saja di dalamnya ditandatangani oleh guru pamong atau guru yang ditugaskan, termasuk di dalamnya kalaupun ada tanda tangan kepala sekolah, itu sangat bagus sekali ya. Oke ya, gitu Bang Muslim ya. Ya, oke siap Pak. Soalnya saya bikinnya itu, jadi untuk lembar pengesahan itu hanya 4 itu saja, Wakasek, guru pamong dan kepala sekolah, sama ketua kaprodi PAI Bapak Supriyatin. Hanya itu aja. Ya, kalau sudah itu dilakukan silahkan saja. Oke, ada lagi teman-teman sekalian? Ya, kalau memang sudah dipahami, saya mencoba merekam gambar ya. Ini ada yang masih bergabung, oke. Saya coba teman-teman untuk melihat layar ya yang dibagikan, layar yang dibagikan. Nah, ini adalah kelas kita ya, pengembangan kurikulum PAI. Di kelas kita ini ada, saudara kalau mau klik tugas ya, ini ada materi. Nah, materi ini salah satunya adalah tentang pengembangan kurikulum. Tetapi sesungguhnya teman-teman semua itu memiliki literatur utama yang saya bagikan di kelas pada tema pertama. Nah, jadi kita harus memahami hal tersebut terkait dengan komponen-komponen dalam kurikulum ya, atau dalam sebuah sistem pembelajaran. Nah, ini nanti saudara silahkan baca dengan seksama, karena nanti saya akan menyertakan pertanyaan yang bisa saudara jawab setelah membaca artikel ini dengan baik. Nah, di sini ada pengertian, ada tujuan, tetapi inti dari pembelajaran kita pada hari ini, bahwa tujuan pendidikan itu adalah bisa diklasifikasikan menjadi 4 ya. Dan tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang harus kita capai dalam proses pembelajaran. Jadi intinya sebenarnya dalam sebuah lembaga itu penting memiliki sebuah visi, sebuah misi. Bangsa kita punya visi, bangsa kita juga memiliki misi. Termasuk juga kita memiliki tujuan hidup, memiliki pandangan hidup. Termasuk juga dalam pembelajaran itu harus ada komponen-komponen yang harus dilakukan. Karena itu kalau kita klasifikasikan, maka komponen tujuan pendidikan itu paling tidak ada 4. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional.
Nah, tujuan pendidikan nasional ini ya biasanya tercantum dalam undang-undang positif ya. Kalau di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, di mana undang-undang tersebut di dalamnya mengatur tentang tujuan sistem pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional adalah gitu. Nah, itu adalah tujuan yang harus dicapai dalam skala nasional. Apa itu tujuannya? Yaitu dalam tujuan pendidikan itu disebutkan bahwa untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, demokratis dan segala macam. Lebih tepat nanti dilihat ya dalam tujuan pendidikan nasional ya, berakhlak mulia dan segala macamnya ya. Nanti bisa dilihat dalam tujuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, selanjutnya ada tujuan institusional. Tujuan institusional itu adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini dapat disebut sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka semua menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga. Jadi negara punya tujuan ya. Kemudian institusi, lembaga-lembaga itu juga punya tujuan. Kemudian institusi itu berarti lembaga-lembaga atau satuan-satuan pendidikan yang tentunya menggariskan tujuan-tujuan yang harus dicapai ketika ada proses pembelajaran yang dilakukan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh pelajaran atau bidang studi atau mata pelajaran. Nah, dalam Undang-Undang Sisdiknas itu kan ada kelompok-kelompok mata pelajaran. Ada pendidikan agama dan akhlak mulia. Ada pendidikan kewarganegaraan misalkan. Ada pendidikan macam-macam istilahnya. Nah, karena itu adalah tujuan satuan pelajaran. Kalau pelajarannya itu ada 10, maka tujuan kurikuler itu juga lebih dari 10, karena satu pelajaran biasanya memiliki tujuan-tujuan yang khusus ya, yang mencakup tujuan kurikuler tersebut. Nah, kemudian juga ada tujuan pembelajaran, yang yaitu tujuan yang disebut dengan tujuan instruksional. Itu tujuan yang paling khusus, tujuan pembelajaran, kemampuan atau indikator-indikator yang harus dikuasai dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, setiap kurikulum ini memang memiliki ciri khas tersendiri, tetapi komponen-komponen kurikulum pada intinya adalah sama ya. Bahwa komponen-komponen kurikulum itu intinya adalah sama, bahwa kurikulum atau komponen-komponen kurikulum itu memiliki isi ya. Jadi isi kurikulum itu yang harus diterjemahkan dalam proses pembelajaran. Kemudian komponen kurikulum juga punya strategi untuk mencapai tujuan dan dengan macam-macamnya, dan setiap komponen kurikulum pun sebenarnya memiliki sesuatu yang memang harus dievaluasi dalam sebuah pembelajaran. Nah, saya sarankan teman-teman untuk membaca materi-materi yang disertakan ya, dalam materi ini. Nah, selanjutnya juga saya mencoba kita membahas secara sederhana
materi-materi yang disampaikan tadi itu ya, dalam beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, sebentar ya, kita menunggu ini tayang dulu. Ya, apakah ini sudah terlihat layar saya? PowerPoint-nya sudah terlihat, Pak? Belum ya? Jelas, Pak. Ya, sudah, Pak. Belum ya? Oke, masih proses. Nah, ini ada hal-hal yang memang harus kita pahami ketika memahami tentang kurikulum. Nah, paling tidak ini ketika kita mengembangkan kurikulum, nah ini adalah diagram-diagram yang memang harus kita pahami. Bahwa sebuah kurikulum itu memiliki tujuan, kemudian ada isinya, ada strategi atau metode untuk menyampaikannya, dan ada evaluasi. Nah, tanda panah ini menunjukkan keterkaitan satu sama lain. Nah, jadi komponen-komponen kurikulum ini satu sama lain saling berhubungan dan merupakan siklus yang terus menerus berjalan ya, ada tujuan. Nah, seperti kurikulum yang kita lakukan itu memiliki tujuan, memiliki capaian tertentu yang harus diselesaikan dengan waktu tertentu sebagai makna kurikulum yang sudah kita pahami. Kemudian kurikulum pun ada isinya. Berisi apa? Kalau pelajaran-pelajaran berisi materi-materi pelajaran, berisi standar-standar, berisi kompetensi-kompetensi, atau berisi indikator-indikator yang perlu disampaikan. Nah, untuk menyampaikan isi itu kita punya metode, punya strategi. Nah, strategi atau metode ini bisa kita gunakan dengan beragam model, ya. Model pembelajaran sesuai dengan karakteristik pelajaran tersebut. Nah, ketika kita sudah mencapai strategi, maka pembelajaran yang kita lakukan itu kita evaluasi. Nah, evaluasi ini memang beragam. Ya, ada yang bersifat harian, ada yang bersifat dalam waktu-waktu tertentu. Misalkan dalam kurikulum kita mengenal adanya evaluasi harian, adanya evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester sebagaimana kurikulum yang kita lakukan. Ini adalah komponen-komponen kurikulum yang satu sama lain harus bergerak, harus berkaitan, dan evaluasi itu tujuannya adalah perbaikan. Nah, evaluasi atau perbaikan ini itu bertujuan bukan hanya kepada siswa, tapi juga kepada pendidik ya, atau sebagai guru, bahkan untuk yang lebih besarnya bisa kepada kepala madrasah ataupun satuan pendidikan dalam satu teritorial wilayah, bahkan juga sampai sebuah negara ya. Nah, evaluasi itu adalah bertujuan untuk memperbaiki. Nah, mungkin dalam proses pembelajaran terdapat hal-hal yang kurang baik, maka evaluasi berfungsi untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, itu ya. Nah, kemudian komponen-komponen kurikulum itu ada komponen tujuan. Ya, jadi kurikulum itu punya tujuan. Tujuan kurikulum bisa bermacam-macam. Didasarkan atas apa? Pertama, bisa didasarkan atas satuan pendidikan. Yang kedua, bisa didasarkan atas jenjang atau usia peserta didik. Nah, itu jadi macam-macam ya tujuan atau komponen kurikulum. Nah, ini komponen-komponen tujuan kurikulum secara lebih detail itu memang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana ya itu gimana? teman saya ada yang mau masuk link, Pak, tapi linknya nggak bisa masuk ya, nggak bisa ngejoin katanya.
Ya, jadi gini, saya ini ketika saudara mengklik link, maka di sini akan muncul, maka saya akan mengizinkan semua. Ya, ketika saya izinkan, maka nanti saudara akan masuk, ya. Dan di sini memang sudah tercatat 41. Karena itu, ya, saudara tidak perlu khawatir, karena saya sudah merekam pertemuan ini. Yang keduanya, kehadirannya saya sudah buat berbatas waktu headnya, ya. Jadi kalaupun tidak masuk di sini, karena memang saudara masuknya juga tidak berbarengan, makanya tadi ada 2-3 orang langsung saya mulai. Ya, jadi masuknya ada yang menjelang akhir dan seterusnya. Jadi karena itu di kelas itu saya cenderung menggunakan sesi, ya. Nah, jadi ini hanya pertemuan yang kita gunakan sebagai salah satu sarana untuk mencapaikan proses pembelajaran. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Jadi nggak perlu khawatir yang belum masuk. Oke, tadi sampai mana ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini ya, jadi tenang aja dulu ya. Nanti karena memang kalau saya menunggu masuk semua, karena memang kapasitas dari Google Meet ini juga sepertinya terbatas, ya, tidak maksimal. Nah, ini kaitan dengan komponen-komponen tujuannya. Tujuan komponen-komponen mulai dari tujuan kurikulum dan adanya regulasi kaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, ini adalah tujuannya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, ya. Nah, maka kemudian ada komponen, ada tujuan sebagaimana tadi disebutkan, ada juga isi, ya. Ada komponen isi, di mana komponen isi itu ada yang bersifat teori, konsep, kemudian prinsip, generalisasi, fakta-fakta, macam-macam, ya. Dan itu menjadi sebuah pengalaman belajar. Jadi ada pengalaman belajar, di mana pengalaman belajar itu beragam teori yang digunakan. Nah, kemudian juga ada komponen isi, ya, komponen isi yang komponen pengalaman belajar, kemudian beragam teori ini menjadi sebuah materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu paling tidak dimaknai sebagai sebuah hal kompeten atau hal yang harus dipahami oleh peserta didik, ya. Dan itu juga di dalamnya mengandung ada materi pelajaran dan hal-hal lainnya, ya. Kemudian juga ada strategi, ada metode, ada tugas-tugas yang diberikan, kemudian pembelajaran dilakukan itu bisa berpusat pada mata pelajaran, bisa berpusat pada siswa, berpusat pada guru atau teacher, atau berorientasi pada masyarakat. Nah, ini dalam proses pembelajaran dalam setiap pengembangan kurikulum ini sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Artinya dalam kurikulum yang ada saat ini yang kita kembangkan sebagai sebuah kurikulum merdeka, ini ditekankan untuk memperhatikan keragaman peserta didik. Jadi peserta didik menjadi bagian yang komprehensif, ya, harus dianalisis, ya. Jadi tidak mungkin pada saat ini guru-guru yang otoriter itu sudah tidak diperlukan lagi. Ya, jadi guru ketika mengembangkan proses pembelajaran betul-betul harus memperhatikan keragaman peserta didik, yaitu, ya, yang harus dipahami sebagai sebuah komponen dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ini ada sebenarnya evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah sebuah hal di mana setiap sesuatu yang sudah diajarkan, sudah diberikan, kemudian direview, diingat kembali apakah materi itu sudah tercapai atau tidak. Nah, pencapaian materi tersebut tentunya bukan hanya bersifat kognitif saja, namun juga bersifat afektif dan psikomotor. Jadi bersifat
perubahan tingkah laku dari tidak baik menjadi lebih baik, dan juga perubahan sikap dari sikap yang tidak baik menjadi sikap yang baik. Dan evaluasi ini itu berguna bukan bagi peserta didik saja atau guru atau murid saja, tetapi juga bagi guru ya. Ketika peserta didik rata-rata misalkan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dibebankan pada materi pelajaran, itu bisa dievaluasi apakah guru tersebut memiliki kesalahan dalam penyampaian atau lainnya, sehingga peserta didik tidak memahami hal-hal yang dibebankan pada materi tersebut. Nah, itu ya, terkait dengan keterkaitan antara komponen-komponen proses pembelajaran yang harus kita pahami. Nah, teman-teman sekalian, lebih jauhnya ya saudara dapat memahami atau mempelajari artikel yang saya sudah sertakan dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini. Nah, pertemuan pertama itu ada referensi yang harus saudara pahami. Pada pertemuan kedua ini ada artikel yang saya sampaikan. Silakan saudara buka, saudara pelajari. Nanti di akhir sesi silakan nanti saudara menjawab pertanyaan yang disertakan di kelas. Nah, selanjutnya saya sampaikan kembali, sebenarnya sini sudah sampaikan pada yang pertama tadi, yaitu bahwa pertemuan kita sebagai PLPK terintegrasi ini sampai akhir Desember. Artinya kita tinggal 2 pertemuan lagi. Yang seyogianya disampaikan sampai dengan akhir Januari, tapi sudah ditekankan untuk selesai pada akhir Desember. Kenapa? Karena memang mahasiswa yang melakukan PLPK tahap 2 itu juga dihitung sebagai sebuah pertemuan dan proses pembelajaran. Ya, jadi itu yang perlu saudara perhatikan. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa nanti saudara untuk mengisi kehadiran dan menjawab pertanyaan yang saya sertakan dalam kelas ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.